Fajar baru saja mengintip dari balik atap-atap rongsokan Pasar Rebo. Kabut tipis masih menyelimuti lorong-lorong sempit yang dipenuhi bau amis ikan, bau rempah-rempah basah, dan aroma sayuran layu. Di tengah denyut kehidupan yang mulai menggeliat itu, seorang gadis muda dengan keranjang rotan di punggungnya berjalan perlahan. Namanya Ningsih. Wajahnya lembut, matanya jernih, langkahnya mantap. Tak ada yang menyangka bahwa gadis sederhana itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari sekadar keberanian. Dengan cekatan, Ningsih mulai membuka lapak kopinya di sudut pasar. Meja kayu kecil, beberapa bangku plastik, termos air panas, serta stoples berisi aneka kue kering tersusun rapi. Asap tipis dari air yang mendidih mengepul naik, menyambut para pedagang yang mulai berdatangan. "Ayo, Pak, kopi pagi-pagi biar kuat angkat dagangan," ucapnya ramah pada salah seorang pedagang buah. Senyum manisnya membuat suasana pagi yang dingin menjadi hangat. Namun, di balik keramahan itu, para pedagang lainnya memandang Ningsih dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Mereka tahu, siapapun yang berjualan di pasar ini harus berurusan dengan Bargo Ganas, preman paling kejam yang menguasai Pasar Rebo sejak bertahun-tahun silam. Tak terhitung berapa lapak yang diporak-porandakan, berapa pedagang yang diperas, dan berapa nyawa yang hampir melayang karena berani menolak uang keamanan yang diminta Bargo. Seorang pedagang sayur, Mbah Rasim, mendekat sambil berbisik pelan. "Nduk, kamu harus hati-hati. Jangan macam-macam sama Bargo. Lebih baik kau bayar saja iurannya, daripada apes nanti." Tapi Ningsih hanya tersenyum tipis, menatap lurus pada secangkir kopi yang sedang ia seduh, seolah di dasar cangkir itu ada jawaban dari semuanya. Di tempat lain, Bargo Ganas dan anak buahnya sudah mulai mengitari pasar. Sosok Bargo tinggi besar, bertato naga di lengannya, dengan tatapan mata buas yang seperti menelanjangi siapapun yang dilihatnya. Setiap ia melangkah, suara sepatu botnya menghantam lantai pasar, menandakan teror yang tak kasat mata. Anak buahnya, si Tigor dan Dadan Codet, mengikuti di belakang, menagih setoran dari para pedagang yang gemetar saat dompet mereka dirogoh paksa. Kini langkah mereka mengarah ke sudut baru, warung kopi kecil milik Ningsih. Tigor menyeringai melihat sosok gadis muda itu. Ada pemain baru rupanya," bisiknya kepada Dadan. Bargo melirik sebentar, matanya menyipit. "Nanti siang kita datangi. Jangan dulu, biar dia merasa nyaman dulu," ucapnya sambil mengisap cerutunya dalam-dalam. Bau asap cerutu itu terbawa angin, menguar sampai ke lapak Ningsih. Ningsih sesungguhnya mendengar semua itu. Ia tahu kedatangan mereka hanya soal waktu. Namun di dalam hatinya, ia mengatur nafas, merasakan aliran energi yang sejak kecil telah diwariskan oleh kakeknya. "Kakek, hari itu akan datang," bisiknya dalam hati. Sebab Ningsih bukanlah gadis biasa. Di dalam tubuh mungilnya mengalir kekuatan kuno, ajian anakonda. Sementara langit mulai meninggi, matahari memancarkan sinarnya ke sudut-sudut pasar. Orang-orang lalu lalang, tak sadar bahwa di balik warung kopi sederhana itu, sedang menanti sebuah badai besar yang kelak akan mengguncang seluruh Pasar Rebo. Siang itu, ketika matahari tepat di ubun-ubun, hawa panas menyeruak ke sela-sela tenda biru dan lapak reyot Pasar Rebo. Suasana yang semula hiruk-pikuk mendadak menegang saat suara derap sepatu bot kembali menggema. Bargo Ganas beserta gerombolannya berjalan menyusuri lorong pasar seperti raja yang menagih upeti. Para pedagang menunduk, pura-pura sibuk membereskan dagangan mereka, mencoba menghindari tatapan buas sang penguasa pasar. Tigor, Dadan Codet, dan dua anak buah lain mengikuti di belakang Bargo. Mereka sudah mengantongi amplop-amplop tebal hasil setoran dari pedagang yang pasrah. Namun langkah mereka kali ini berhenti di depan warung kopi kecil milik Ningsih. Meja kayu itu berdiri anggun di antara para lapak yang lusuh, seolah menantang keberadaan Bargo tanpa sepatah kata pun. Bargo mengedarkan pandangannya pada Ningsih yang sedang menyeduh kopi untuk pelanggan. "Manis juga ternyata," gumamnya sambil menyeringai. Dengan langkah santai namun menekan, Bargo mendekat. "Kamu pemain baru ya? Belum tahu aturan main di sini rupanya," ucapnya, suaranya berat, seperti gemuruh yang mengancam badai. Ningsih menoleh perlahan, matanya tetap tenang. "Saya hanya berdagang kopi, Pak. Tidak mengganggu siapapun." Suaranya lembut, namun ada ketegasan aneh di dalamnya, membuat Bargo sejenak heran. Biasanya, para pedagang baru akan gemetar, namun gadis ini tetap tegak, menatap lurus ke arahnya. "Kalau mau dagang aman, bayar iuran keamanan,"
lanjut Bargo dengan senyum dingin. Tigor dan Dadan Codet tertawa kecil di belakangnya. 100.000 per hari, murah, kan? Daripada nanti ada yang pecah gelas, ada yang kebakar warungnya, atau yang lebih parah lagi, ada yang celaka. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu menutup mulut, berbisik panik. Mereka takut Ningsih menolak, karena mereka sudah terlalu paham bagaimana brutalnya Bargo jika ada yang berani membangkang. Suasana menjadi seperti kawat tipis yang siap putus kapan saja. Namun Ningsih tetap tenang. Ia meletakkan cangkir kopi ke meja, menatap tajam ke mata Bargo, seolah ada bayangan seekor ular raksasa yang bergerak di balik bola matanya. "Maaf, Pak, saya tidak terbiasa membayar untuk sesuatu yang tidak saya butuhkan," ujarnya dingin. Seketika, keheningan menusuk seluruh pasar. Jawaban itu seperti petir di siang bolong. Mata Bargo menyala. Ia menggeram pelan, menahan amarah yang hampir meledak. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Di sini cuma ada satu hukum, dan itu hukum gue," bentaknya. Tigor melangkah maju, siap merusak warung, namun Bargo menahannya dengan telapak tangan. "Sudah, biar saja, kasih waktu dia berpikir. Kalau besok dia belum setor, baru kita ajari dia hukum pasar ini." Senyum licik Bargo mengembang, seperti ular lapar menunggu mangsanya lengah. Malam mulai merambat turun, menyelimuti pasar Rebo dalam balutan kegelapan yang pekat. Lampu-lampu redup menggantung di beberapa sudut pasar, berayun pelan diterpa angin malam. Di tengah suasana itu, Ningsih tetap bertahan di warung kopinya, membersihkan gelas-gelas kotor dengan tenang. Meski sepintas tampak damai, namun ia tahu badai besar sedang menunggu di ujung malam ini. Dari kejauhan, dua sosok bayangan mengendap-endap, menyelinap di antara lapak-lapak yang sudah tutup. Tigor dan Dadan Codet datang dengan membawa niat busuk. Tigor menenteng jerigen berisi bensin, sementara Dadan membawa kain yang telah dilumuri minyak tanah. Mereka berdua mendapat perintah khusus dari Bargo, kalau dia masih keras kepala, kasih dia pelajaran. "Bakar saja lapaknya." Tigor menyeringai licik. Gadis itu pikir siapa dia. Besok pagi warung kopinya cuma jadi abu. Bisiknya. Dadan hanya mengangguk sambil memandang sekeliling memastikan tidak ada yang melihat. Mereka mulai menuangkan bensin ke sekitar warung kopi, menyiapkan obor rakitan dari kain yang telah dibasahi minyak. Namun sesaat sebelum api dinyalakan, angin dingin berhembus kencang secara tiba-tiba. Suasana berubah mencekam. Dari balik kegelapan, terdengar desisan panjang, mirip suara ular raksasa yang tengah mengintai. Tigor spontan menghentikan gerakannya, matanya melotot mencari asal suara itu. Lo denger nggak barusan?" bisiknya panik. Dadan mulai gemetar. "Jangan-jangan ada orang," ujarnya. Tapi saat mereka hendak berbalik, sesuatu yang tak kasat mata meluncur cepat. Angin kencang menerjang mereka, membuat Tigor terpental jatuh ke tanah. Sementara Dadan merasa seperti ada sesuatu yang melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit keras, namun tak ada orang yang datang menolong. Dalam sekejap, keduanya seperti berada dalam pelukan gaib. Dada mereka sesak, tubuh mereka terasa dililit kekuatan tak terlihat, dingin dan menyesakkan, seolah seekor anakonda raksasa membelit mereka dalam kegelapan. Nafas mereka tercekat, wajah mereka memucat. Tidak ada luka fisik, namun ketakutan luar biasa menelan akal sehat mereka. Lalu suara lembut namun menggetarkan terdengar dari balik warung. "Pergilah, ini peringatan pertama." Itu suara Ningsih, namun suaranya seperti bergema, berat, disertai aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Tigor dan Dadan akhirnya merangkak kabur, jatuh bangun meninggalkan lokasi, seperti abis melihat hantu. Keesokan paginya, pasar heboh. Kedua preman itu ditemukan oleh pedagang sayur, tergeletak gemetaran di pojok gang pasar, mata mereka kosong, wajah mereka pucat pasi. Kabar pun cepat menyebar, ada kekuatan misterius yang melindungi warung kopi Ningsih. Dan Bargo ganas, dari kejauhan, hanya mengepalkan tangan dengan mata merah membara. Permainan baru saja dimulai, Ningsih. Malam itu, setelah kejadian mengerikan yang menimpa Tigor dan Dadan Codet, Ningsih duduk bersila di dalam bilik kecil di belakang warung kopinya. Hanya ada satu pelita minyak yang redup menyala, memantulkan bayangan tubuhnya di dinding bambu. Matanya terpejam, kedua telapak tangannya menyatu di dada, sementara bisikan doa lirih keluar dari bibirnya, menggetarkan udara di sekeliling. Di dalam keheningan itu, bayangan masa lalu kembali menyelinap ke dalam benaknya. Ia teringat kembali pada malam ketika kakeknya,
Ki Wirya Anaconda, mewariskan ajian yang sudah lama menjadi rahasia turun-temurun keluarganya. Malam itu, di sebuah hutan kecil di kampung halamannya, sang kakek memanggil Ningsih kecil yang baru menginjak usia 15 tahun. "Nduk, darah kita menyatu dengan kekuatan alam. Dengarlah desisan tanah, rasakan detak jantung bumi," ucap sang kakek sambil mengajarinya bermeditasi di antara pohon-pohon beringin tua. Ajian Anaconda bukanlah ilmu biasa. Ia adalah warisan kuno dari leluhur yang dahulu bersahabat dengan makhluk-makhluk gaib penjaga hutan. Dengan ajian itu, penggunanya mampu menyatukan diri dengan energi ular raksasa, kekuatan membelit, kecepatan mematuk, tatapan memabukkan, dan ketahanan tubuh di luar batas manusia biasa. Tapi ajian itu juga berbahaya, bila tak mampu mengendalikan, maka penggunanya bisa menjadi budak kekuatannya sendiri. Malam demi malam, Ningsih dilatih dengan keras. Ia harus mampu mengatur nafas hingga detak jantungnya seirama dengan gerakan ular. Ia belajar bagaimana mengaktifkan aura gaib yang mampu melumpuhkan lawan tanpa menyentuh. Sang kakek selalu berpesan, ajian Anaconda hanya untuk menjaga, bukan untuk menindas. Gunakan bila terdesak, jangan untuk keangkuhan. Sejak kematian kakeknya 5 tahun silam, Ningsih memendam ilmunya dalam diam. Ia memilih hidup sederhana, menahan diri dari segala konflik. Namun kini, ancaman Bargo ganas memaksa kekuatan itu terbangun kembali dari tidur panjangnya. Ia tak ingin, tapi keadaan memaksanya. Ia harus melindungi diri, dan menjaga pasar ini dari cengkraman para preman serakah. Di luar biliknya, angin malam berbisik, seolah suara kakeknya masih mengajarkan. "Jangan takut, Ningsih. Mereka hanya manusia tamak. Ajianmu bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk membuat mereka takluk." Senyuman tipis mengembang di bibir Ningsih, matanya yang tadi terpejam kini terbuka, memancarkan tatapan tajam yang dingin seperti sisik anaconda. Namun jauh di sisi lain pasar, Bargo tak tinggal diam. Setelah mendengar laporan Tigor dan Dadan yang kini trauma berat, Bargo mengumpulkan semua anak buahnya. "Kalian pikir kita sedang melawan manusia? Ini pasti permainan ilmu hitam." Geramnya, ia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam, sesuatu yang akan memancing Ningsih keluar dari pertahanannya. Dan malam pun terus berlalu, namun hawa mencekam kian menebal di Pasar Rebo. Bukan hanya perang antara manusia, tapi kini peperangan antar kekuatan gaib tengah bersiap meletus. Malam kembali merundung Pasar Rebo, namun kali ini bukan ketenangan yang menyelimuti, melainkan aura ketegangan yang lebih pekat dari sebelumnya. Bargo ganas telah mempersiapkan rencana yang lebih jahat. Ia tidak lagi hanya mengandalkan Tigor dan Dadan Codet yang kini masih trauma. Kini ia membawa serta orang-orang kepercayaannya yang lebih brutal, Ujang Buntung, Saka Taring, dan Tony Bengkok. Mereka adalah tukang pukul yang terkenal bengis, tak segan menyiksa siapapun tanpa ampun. "Kita habisi warung itu malam ini," desis Bargo dengan suara dingin. "Kalau dia memang pakai ilmu hitam, kita lawan dengan darah. Ilmu setan cuma takut sama keberanian." Anak buahnya mengangguk patuh. Mereka berjalan dalam gelap, menembus lorong pasar dengan senjata tajam yang berkilat di bawah cahaya bulan. Mereka bukan sekadar ingin menghancurkan warung, tetapi memberi pelajaran yang akan membuat siapapun takut menantang kekuasaan Bargo. Di biliknya, Ningsih merasakan hawa asing yang mulai merambat mendekat. Aura kekerasan itu begitu kental, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka matanya perlahan, menatap langit malam yang diterangi cahaya bulan pucat. "Mereka datang lagi," bisiknya. Dengan tenang, ia berdiri dan mengenakan selendang hitam yang diwariskan kakeknya, simbol pemilik ajian Anaconda. Tak lama, suara kayu patah dan kain sobek terdengar dari arah depan warung. Bargo dan anak buahnya mulai merusak warung kopi itu dengan brutal. Meja dibanting, bangku dihancurkan, stoples pecah berserakan. "Ayo keluar, perempuan sialan!" teriak Ujang Buntung sambil menghantam papan warung dengan golok besar di tangannya. Tawa mereka menggelegar di tengah kerusakan yang mereka buat. Namun tiba-tiba angin malam berhenti berhembus. Suasana menjadi hening mencekam. Dari kegelapan, Ningsih muncul dengan tatapan tajam. Bayangannya samar di antara reruntuhan, seolah diselimuti kabut tipis. "Kalian sudah melampaui batas," ucapnya lirih, namun suara itu menggema kuat di telinga mereka. Tanpa mereka sadari, tanah di sekitar mereka mulai terasa berat, seperti bergetar pelan. Suara desisan panjang kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dari kegelapan,
Aura ajian anaconda mulai bangkit. Bayangan ular raksasa seakan menari di balik tubuh Ningsih, mengelilinginya dengan gerakan melingkar, membelit udara, membuat nyali anak buah Bargo menciut. Saka Taring mencoba menyerang, namun sebelum goloknya sempat menyentuh, tubuhnya terpental seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghantam dadanya. Tony bengkok terjatuh, kakinya seolah dililit sesuatu hingga ia meraung kesakitan. Ujang Buntung menggigil, tangannya gemetar hebat, sementara Bargo yang menyaksikan semua itu mulai merasakan aura mistis yang menekan dadanya. Sudah kubilang, suara Ningsih terdengar kembali, lebih dingin dari sebelumnya. Aku tidak butuh perlindungan kalian, karena akulah penjaga tempat ini. Cahaya matanya bersinar kehijauan, menandakan ajian anaconda telah bangkit sepenuhnya. Bargo mundur perlahan, matanya membelalak, untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan ketakutan murni. Kekalahan memalukan yang dialami Bargo ganas dan anak buahnya malam itu membekas dalam-dalam di benaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dihadapkan pada musuh yang tak kasat mata, lawan yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan golok atau gertakan. Di dalam markasnya yang gelap, ia duduk termenung, menatap nanar ke arah lantai. Ujang, Buntung, Tony bengkok, dan Saka Taring masih dalam kondisi trauma, mata mereka kosong, tubuh gemetar tak terkendali. Apa sebenarnya perempuan itu? Gumam Bargo lirih. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu apa yang ia hadapi sudah jauh melampaui dunia para preman. Ada kekuatan gaib yang melindungi gadis penjual kopi itu. Dan kalau ia ingin tetap menguasai pasar Rebo, ia butuh bantuan dari kalangan yang selama ini hanya ia dengar namanya, para dukun hitam. Tak butuh waktu lama, melalui jaringan gelapnya, Bargo akhirnya menemukan seseorang yang katanya mampu menaklukkan segala bentuk kekuatan gaib, Ki Jagat Wisesa, dukun sakti dari lereng Gunung Salak. Malam itu juga, Bargo menemui Ki Jagat di gubuk bambunya yang penuh asap kemenyan dan aroma bunga setaman. Mata Ki Jagat Wisesa yang cekung menatap Bargo tajam. Kau berhadapan dengan ajian anaconda, bisiknya setelah mendengar seluruh cerita. Ilmu kuno warisan leluhur hutan. Tak mudah dikalahkan, karena ia tak hanya bermain di ranah fisik, tapi juga menguasai dimensi energi. Bargo mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli ajian apa itu, Ki. Aku ingin dia disingkirkan dari pasar. Apapun caranya. Suaranya penuh dendam, bercampur rasa takut yang ia tekan sekuat mungkin. Ki Jagat tersenyum samar, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya yang jarang. Ada caranya, tapi ingat, ini bukan tanpa risiko. Kita akan memancing dia ke dalam pusaran kekuatan gelap, kerana di mana ajian anaconda akan kehilangan keseimbangannya. Malam itu juga, ritual pemanggilan energi hitam dimulai. Di dalam lingkaran api, Ki Jagat mulai merapal mantra kuno, memanggil makhluk-makhluk halus untuk melemahkan pertahanan gaib Ningsih. Asap pekat membumbung, suara lolongan aneh terdengar dari tengah hutan. Bargo menyaksikan semuanya dengan mata membelalak, antara kagum dan ngeri. Mulai sekarang, penjagaan warung itu akan mulai goyah, bisik Ki Jagat dengan suara parau. Tapi ingat, jika ia menyadari apa yang sedang terjadi, perlawanan baliknya bisa jauh lebih berbahaya. Jangan kau remehkan perempuan itu. Bargo hanya tersenyum sinis, biarkan aku yang urus sisanya. Malam ini, permainan benar-benar dimulai. Sejak ritual Ki Jagat dimulai, suasana di warung kopi Ningsih perlahan berubah. Angin dingin tak biasa sering berembus saat malam, membuat lentera minyak bergetar hebat. Beberapa kali, suara bisikan samar terdengar dari sudut-sudut gelap warung, seperti ada yang mengintai dari balik bayang-bayang. Ningsih menyadari ada kekuatan baru yang mencoba menembus pertahanannya. Suatu malam, ketika Ningsih hendak menutup warung, cangkir-cangkir di rak mulai bergetar sendiri. Suara dentingan gelas memecah keheningan, lalu tiba-tiba salah satu cangkir terlempar jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Mata Ningsih menajam, tubuhnya bersiaga. Sudah dimulai rupanya, bisiknya sambil menenangkan hembusan nafasnya. Tak berselang lama, suara rintihan lirih mulai terdengar dari arah dapur. Suara tangisan wanita, memanggil-manggil namanya dengan nada mengiba. Namun Ningsih tahu, itu bukan suara manusia. Itu adalah perangkap dari makhluk kiriman Ki Jagat, makhluk-makhluk halus yang mencoba merusak fokus batinnya, melemahkan keseimbangan ajian anaconda. Dengan tenang, Ningsih mengambil kendi kecil berisi air yang telah didoakan kakeknya dulu. Ia memercikkannya ke empat penjuru warung sambil melantunkan mantra pelindung. Sasmitaning Jagat, Aji Kawelasan, Lulu Sakabehing Gaib Allah, ucapnya lirih, namun penuh kekuatan.
Getaran aneh yang sebelumnya terasa mulai mereda, meski hawa dingin tetap membungkus udara. Namun serangan tidak berhenti di situ. Di keesokan malamnya, seekor ular hitam besar muncul tiba-tiba di tengah warung. Sisiknya mengkilap, matanya merah menyala, lidahnya menjulur-julur ganas. Jelas itu bukan ular biasa, melainkan wujud fisik dari energi hitam kiriman Ki Jagat yang berhasil menembus benteng pertahanan pertama Ningsih. Tatapan Ningsih berubah tajam. "Kau kira bisa menakutiku dengan wujud seperti itu?" ujarnya dingin. Dengan gerakan cepat, ia merapal ajian anakonda miliknya. Dari balik tubuhnya, aura seekor anakonda raksasa muncul samar, membelit udara dengan gerakan anggun namun mematikan. Kedua energi ular itu kini berhadapan di tengah warung sempit. Pertempuran gaib terjadi dalam dimensi tak kasat mata. Ular hitam kiriman Ki Jagat mencoba membelit Ningsih, namun disambut lilitan ajian anakonda miliknya yang lebih kuat, lebih murni. Suara desisan menggelegar mengisi udara, getaran tanah terasa di telapak kaki. Dengan segenap fokus, Ningsih menghantamkan energi puncaknya, membuat ular hitam itu hancur menjadi kepulan asap hitam. Meski serangan berhasil dipatahkan, Ningsih tahu bahaya belum berakhir. Bargo sudah bermain sangat kotor, gumamnya. Matanya menatap ke kejauhan, menyadari bahwa lawan yang sebenarnya kini bukan hanya para preman, tetapi juga kekuatan kegelapan dari balik gunung. Ia harus bersiap, sebab Ki Jagat Wisesa pasti akan datang sendiri untuk menghabisinya. Kekalahan kiriman gaib Ki Jagat membuat Bargo semakin murka. Di kediaman dukun tua itu, ia membanting meja dengan amarah yang membuncah. "Apa gunanya kau kuasai ilmu hitam, kalau cuma dikalahkan perempuan itu?" hardiknya. Ki Jagat tetap tenang, matanya memandang tajam. "Jangan bodoh, Bargo. Yang kau hadapi bukan perempuan biasa. Ia mewarisi ajian anakonda murni. Aku butuh waktu, dan pengorbanan lebih besar." Bargo mulai gelisah. Jika Ningsih terus bertahan, kekuasaannya di pasar Rebo akan hancur. Ia tak sanggup kehilangan penghasilan haramnya dari retribusi dan pemalakan. "Katakan apa yang kau butuhkan," katanya akhirnya dengan suara berat. Ki Jagat tersenyum tipis, "Darah, jiwa, dan ritual pemecah tameng leluhur. Dengan itu, aku bisa membuka celah pertahanannya." Malam itu, ritual hitam digelar lebih mengerikan. Bargo membawa sepasang kambing hitam dan seekor ular sanca besar. Ki Jagat merapal mantra dengan suara serak, sementara darah mengalir membasahi altar bambu. Asap kemenyan menebal, suara aneh menyeruak dari kegelapan, membuat nyali anak buah Bargo menciut. Dari balik kabut, sesosok bayangan tinggi menjulang perlahan muncul. Wujud makhluk astral yang dipanggil Ki Jagat kini hadir sepenuhnya. Tubuhnya bersisik, dengan mata merah menyala. Makhluk ini bernama Banaspati Alas, penghancur tameng energi leluhur. "Lepaskan dia malam ini," perintah Ki Jagat. "Dia akan membuat warung itu menjadi pusara." Sementara itu, Ningsih kembali merasakan hawa aneh di warungnya. Namun kali ini lebih pekat, lebih menusuk. Tanah bergetar, suara lolongan gaib terdengar dari 4 penjuru. Ia tahu, serangan pamungkas sedang dilancarkan. Ia duduk bersila di tengah ruangan, mencoba menahan getaran batin yang mulai goyah. Ajian anakondanya mulai menari, membentuk aura pelindung. Namun dari sela-sela pertahanan, energi Banaspati Alas mulai merobek lapisan pertama. Ningsih mengerang, peluh dingin membasahi tubuhnya. "Kakek, bimbing aku," bisiknya, berusaha memperkuat hatinya di tengah serangan mental yang brutal. Sementara pertahanan batinnya terkikis, bayangan ular hitam raksasa muncul mengelilingi warungnya. Lidah api mengitari dinding bambu, seakan ingin membakar semua. Namun Ningsih tetap bertahan, memusatkan seluruh kekuatan ajian anakonda di pusar tenaga dalamnya. "Kau tak akan menang, Banaspati," teriaknya lantang. Di sisi lain, Ki Jagat dan Bargo memantau dari kejauhan, tersenyum licik melihat pertahanan Ningsih mulai retak. Mereka yakin, malam itu akan menjadi akhir dari gadis penjaga warung kopi itu. Saat Ningsih nyaris mencapai batasnya, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh halus dari arah pepohonan. Angin berembus membawa harum kemenyan suci, menetralkan sebagian aura hitam yang menyelimuti warungnya. Di ambang pintu, berdiri sosok tua berjubah putih, dengan tongkat kayu cendana di tangannya. Ia adalah Ki Gandawirya, sahabat almarhum kakek Ningsih. Dengan langkah tenang, Ki Gandawirya masuk ke dalam warung. "Cukup, Ningsih. Kini aku ikut menjaga," ucapnya lembut namun berwibawa.
Tangan kanannya berputar, melepaskan energi putih ke segala penjuru, memukul mundur kekuatan Banaspati Alas. Makhluk itu meraung, tubuh astralnya mulai mengecil. Apa yang terjadi, Kek? Siapa mereka? Tanya Ningsih, nafasnya masih tersengal. Ki Gandawirya menjelaskan dengan singkat bahwa Bargo telah bersekutu dengan dukun hitam terlarang. Banaspati Alas adalah pembuka gerbang kehancuran, Ningsih. Kau hampir dijebak ke alam gaib sepenuhnya. Sementara itu, Ki Jagat terkejut melihat kekuatan suci Ki Gandawirya muncul. Gawat, leluhur pihak lawan ikut turun tangan. Serunya pada Bargo. Namun Bargo tak mau mundur, ia berteriak, teruskan ritualnya, Ki Jagat. Hancurkan mereka. Ki Jagat melanjutkan mantra terakhirnya, mencoba menguatkan Banaspati Alas yang kini mulai melemah. Tapi Ki Gandawirya menangkis dengan ilmu pagar bumi, memperkuat pertahanan warung itu. Tubrukan energi antara putih dan hitam memecah langit malam, seperti ada dua dimensi yang berbenturan di sana. Banaspati Alas akhirnya menghilang, dikembalikan ke alamnya. Namun perang belum berakhir. Ki Jagat bersumpah akan turun sendiri menghadapi Ningsih secara langsung, karena kekuatan supranatural kini sudah berimbang. Beberapa hari kemudian, saat fajar mulai menyingsing, Bargo dan Ki Jagat muncul di depan warung kopi Ningsih. Kali ini mereka datang bukan secara gaib, tapi langsung dengan arogansi manusiawi. Di belakang mereka, puluhan preman bersenjata tajam berdiri siap menerjang. Bargo menyeringai, "Keluar, perempuan kecil, hari ini bukan urusan ilmu lagi. Ini urusan hidup dan mati." Suaranya keras, namun di baliknya tersimpan ketakutan yang belum sepenuhnya padam setelah kejadian malam-malam sebelumnya. Ningsih keluar dengan langkah tenang. Di belakangnya, Ki Gandawirya berdiri siap. "Kau pikir dengan kekuatan kasar ini kau bisa menang? Sudah banyak yang kau sakiti, Bargo. Hari ini, semua dosa itu menuntut balas." Ki Jagat maju satu langkah. "Jangan anggap enteng. Kalau kau menolak menyerah, aku akan panggil ajian pemecah sukma. Kau bisa binasa, anakonda muda." Dengan mata tajam, Ningsih menjawab, "Aku tidak takut. Warung ini bukan hanya tempat usahaku. Ini adalah tempat aman bagi rakyat kecil. Jika aku harus hancur, aku akan hancur untuk mereka." Bargo memberi aba-aba, semua preman mulai maju menyerbu. Namun sebelum mereka mencapai warung, Ningsih mengaktifkan ajian warisan kakeknya. Aura anakonda raksasa muncul, tubuhnya berkilau emas, membelit udara, dan menciptakan gelombang kejut yang membuat para preman terlempar seperti dedaunan tersapu badai. Ki Jagat mencoba menyerang dengan ilmu pemecah sukma, namun Ki Gandawirya mematahkan dengan tameng sukma warisan aliran putih. Tubrukan energi kembali terjadi, tanah berguncang, langit menggelegar. Pertempuran besar pun dimulai, dan malam itu, Pasar Rebo berubah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Kekalahan kiriman gaib Ki Jagat membuat Bargo semakin murka. Di kediaman dukun tua itu, ia membanting meja dengan amarah yang membuncah. "Apa gunanya kau kuasai ilmu hitam, kalau cuma dikalahkan perempuan itu?" Hardiknya. Ki Jagat tetap tenang, matanya memandang tajam. "Jangan bodoh, Bargo. Yang kau hadapi bukan perempuan biasa. Ia mewarisi ajian anakonda murni. Aku butuh waktu, dan pengorbanan lebih besar." Bargo mulai gelisah. Jika Ningsih terus bertahan, kekuasaannya di Pasar Rebo akan hancur. Ia tak sanggup kehilangan penghasilan haramnya dari retribusi dan pemalakan. "Katakan apa yang kau butuhkan," katanya akhirnya dengan suara berat. Ki Jagat tersenyum tipis, "Darah, jiwa, dan ritual pemecah tameng leluhur. Dengan itu, aku bisa membuka celah pertahanannya." Malam itu, ritual hitam digelar lebih mengerikan. Bargo membawa sepasang kambing hitam dan seekor ular sanca besar. Ki Jagat merapal mantra dengan suara serak, sementara darah mengalir membasahi altar bambu. Asap kemenyan menebal, suara aneh menyeruak dari kegelapan, membuat nyali anak buah Bargo menciut. Dari balik kabut, sesosok bayangan tinggi menjulang perlahan muncul. Wujud makhluk astral yang dipanggil Ki Jagat kini hadir sepenuhnya. Tubuhnya bersisik, dengan mata merah menyala. Makhluk ini bernama Banaspati Alas, penghancur tameng energi leluhur. "Lepaskan dia malam ini," perintah Ki Jagat. "Dia akan membuat warung itu menjadi pusara." Sementara itu, Ningsih kembali merasakan hawa aneh di warungnya. Namun kali ini lebih pekat, lebih menusuk. Tanah bergetar, suara lolongan gaib terdengar dari 4 penjuru. Ia tahu, serangan pamungkas sedang dilancarkan.
Ia duduk bersila di tengah ruangan, mencoba menahan getaran batin yang mulai goyah. Ajian anakondanya mulai menari, membentuk aura pelindung. Namun dari sela-sela pertahanan, energi Banaspati Alas mulai merobek lapisan pertama. Ningsih mengerang, peluh dingin membasahi tubuhnya. "Kakek, bimbing aku," bisiknya, berusaha memperkuat hatinya di tengah serangan mental yang brutal. Sementara pertahanan batinnya terkikis, bayangan ular hitam raksasa muncul mengelilingi warungnya. Lidah api mengitari dinding bambu, seakan ingin membakar semua. Namun Ningsih tetap bertahan, memusatkan seluruh kekuatan ajian anakonda di pusar tenaga dalamnya. "Kau tak akan menang, Banaspati," teriaknya lantang. Di sisi lain, Ki Jagat dan Bargo memantau dari kejauhan, tersenyum licik melihat pertahanan Ningsih mulai retak. Mereka yakin, malam itu akan menjadi akhir dari gadis penjaga warung kopi itu. Saat Ningsih nyaris mencapai batasnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh halus dari arah pepohonan. Angin berembus membawa harum kemenyan suci, menetralkan sebagian aura hitam yang menyelimuti warungnya. Di ambang pintu, berdiri sosok tua berjubah putih, dengan tongkat kayu cendana di tangannya. Ia adalah Ki Gandawirya, sahabat almarhum kakek Ningsih. Dengan langkah tenang, Ki Gandawirya masuk ke dalam warung. "Cukup, Ningsih. Kini aku ikut menjaga," ucapnya lembut namun berwibawa. Tangan kanannya berputar, melepaskan energi putih ke segala penjuru, memukul mundur kekuatan Banaspati Alas. Makhluk itu meraung, tubuh astralnya mulai mengecil. "Apa yang terjadi, Kek? Siapa mereka?" tanya Ningsih, nafasnya masih tersengal. Ki Gandawirya menjelaskan dengan singkat bahwa Bargo telah bersekutu dengan dukun hitam terlarang. "Banaspati Alas adalah pembuka gerbang kehancuran, Ningsih. Kau hampir dijebak ke alam gaib sepenuhnya." Sementara itu, Ki Jagat terkejut melihat kekuatan suci Ki Gandawirya muncul. "Gawat, leluhur pihak lawan ikut turun tangan," serunya pada Bargo. Namun Bargo tak mau mundur, ia berteriak, "Teruskan ritualnya, Ki Jagat. Hancurkan mereka." Ki Jagat melanjutkan mantra terakhirnya, mencoba menguatkan Banaspati Alas yang kini mulai melemah. Tapi Ki Gandawirya menangkis dengan ilmu pagar bumi, memperkuat pertahanan warung itu. Tubrukan energi antara putih dan hitam memecah langit malam, seperti ada dua dimensi yang berbenturan di sana. Banaspati Alas akhirnya menghilang, dikembalikan ke alamnya. Namun perang belum berakhir. Ki Jagat bersumpah akan turun sendiri menghadapi Ningsih secara langsung, karena kekuatan supranatural kini sudah berimbang. Beberapa hari kemudian, saat fajar mulai menyingsing, Bargo dan Ki Jagat muncul di depan warung kopi Ningsih. Kali ini mereka datang bukan secara gaib, tapi langsung dengan arogansi manusiawi. Di belakang mereka, puluhan preman bersenjata tajam berdiri siap menerjang. Bargo menyeringai, "Keluar, perempuan kecil, hari ini bukan urusan ilmu lagi. Ini urusan hidup dan mati." Suaranya keras, namun di baliknya tersimpan ketakutan yang belum sepenuhnya padam setelah kejadian malam-malam sebelumnya. Ningsih keluar dengan langkah tenang. Di belakangnya, Ki Gandawirya berdiri siap. "Kau pikir dengan kekuatan kasar ini kau bisa menang? Sudah banyak yang kau sakiti, Bargo. Hari ini, semua dosa itu menuntut balas." Ki Jagat maju satu langkah. "Jangan anggap enteng. Kalau kau menolak menyerah, aku akan panggil ajian pemecah sukma. Kau bisa binasa, anakonda muda." Dengan mata tajam, Ningsih menjawab, "Aku tidak takut. Warung ini bukan hanya tempat usahaku. Ini adalah tempat aman bagi rakyat kecil. Jika aku harus hancur, aku akan hancur untuk mereka." Bargo memberi aba-aba, semua preman mulai maju menyerbu. Namun sebelum mereka mencapai warung, Ningsih mengaktifkan ajian warisan kakeknya. Aura anakonda raksasa muncul, tubuhnya berkilau emas, membelit udara, dan menciptakan gelombang kejut yang membuat para preman terlempar seperti dedaunan tersapu badai. Ki Jagat mencoba menyerang dengan ilmu pemecah sukma, namun Ki Gandawirya mematahkan dengan tameng sukma warisan aliran putih. Tubrukan energi kembali terjadi, tanah berguncang, langit menggelegar. Pertempuran besar pun dimulai, dan malam itu, Pasar Rebo berubah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Baik sekali, karena Anda ingin lanjut sampai bab 16, saya akan buatkan lanjutan lengkap dari bab 8 hingga bab 16, tetap nyambung, dramatis, dan masing-masing bab 8 paragraf. Mari kita mulai. Kekalahan kiriman gaib Ki Jagat membuat Bargo semakin murka.
Di kediaman dukun tua itu, ia membanting meja dengan amarah yang membuncah. Apa gunanya kau kuasai ilmu hitam, kalau cuma dikalahkan perempuan itu? Hardiknya, Ki Jagat tetap tenang, matanya memandang tajam. Jangan bodoh, Bargo. Yang kau hadapi bukan perempuan biasa. Ia mewarisi ajian anakonda murni. Aku butuh waktu, dan pengorbanan lebih besar. Bargo mulai gelisah. Jika Ningsih terus bertahan, kekuasaannya di Pasar Rebo akan hancur. Ia tak sanggup kehilangan penghasilan haramnya dari retribusi dan pemalakan. Katakan apa yang kau butuhkan, katanya akhirnya dengan suara berat. Ki Jagat tersenyum tipis, darah, jiwa, dan ritual pemecah tameng leluhur. Dengan itu, aku bisa membuka celah pertahanannya. Malam itu, ritual hitam digelar lebih mengerikan. Bargo membawa sepasang kambing hitam dan seekor ular sanca besar. Ki Jagat merapal mantra dengan suara serak, sementara darah mengalir membasahi altar bambu. Asap kemenyan menebal, suara aneh menyeruak dari kegelapan, membuat nyali anak buah Bargo menciut. Dari balik kabut, sesosok bayangan tinggi menjulang perlahan muncul. Wujud makhluk astral yang dipanggil Ki Jagat kini hadir sepenuhnya. Tubuhnya bersisik, dengan mata merah menyala. Makhluk ini bernama Banaspati Alas, penghancur tameng energi leluhur. Lepaskan dia malam ini, perintah Ki Jagat. Dia akan membuat warung itu menjadi pusara. Sementara itu, Ningsih kembali merasakan hawa aneh di warungnya. Namun kali ini lebih pekat, lebih menusuk. Tanah bergetar, suara lolongan gaib terdengar dari 4 penjuru. Ia tahu, serangan pamungkas sedang dilancarkan. Ia duduk bersila di tengah ruangan, mencoba menahan getaran batin yang mulai goyah. Ajian anakondanya mulai menari, membentuk aura pelindung. Namun dari sela-sela pertahanan, energi Banaspati Alas mulai merobek lapisan pertama. Ningsih mengerang, peluh dingin membasahi tubuhnya. "Kakek, bimbing aku," bisiknya, berusaha memperkuat hatinya di tengah serangan mental yang brutal. Sementara pertahanan batinnya terkikis, bayangan ular hitam raksasa muncul mengelilingi warungnya. Lidah api mengitari dinding bambu, seakan ingin membakar semua. Namun Ningsih tetap bertahan, memusatkan seluruh kekuatan ajian anakonda di pusar tenaga dalamnya. "Kau tak akan menang, Banaspati," teriaknya lantang. Di sisi lain, Ki Jagat dan Bargo memantau dari kejauhan, tersenyum licik melihat pertahanan Ningsih mulai retak. Mereka yakin, malam itu akan menjadi akhir dari gadis penjaga warung kopi itu. Saat Ningsih nyaris mencapai batasnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh halus dari arah pepohonan. Angin berembus membawa harum kemenyan suci, menetralkan sebagian aura hitam yang menyelimuti warungnya. Di ambang pintu, berdiri sosok tua berjubah putih, dengan tongkat kayu cendana di tangannya. Ia adalah Ki Gandawirya, sahabat almarhum kakek Ningsih. Dengan langkah tenang, Ki Gandawirya masuk ke dalam warung. "Cukup, Ningsih. Kini aku ikut menjaga," ucapnya lembut namun berwibawa. Tangan kanannya berputar, melepaskan energi putih ke segala penjuru, memukul mundur kekuatan Banaspati Alas. Makhluk itu meraung, tubuh astralnya mulai mengecil. "Apa yang terjadi, Kek? Siapa mereka?" tanya Ningsih, nafasnya masih tersengal. Ki Gandawirya menjelaskan dengan singkat bahwa Bargo telah bersekutu dengan dukun hitam terlarang. "Banaspati Alas adalah pembuka gerbang kehancuran, Ningsih. Kau hampir dijebak ke alam gaib sepenuhnya." Sementara itu, Ki Jagat terkejut melihat kekuatan suci Ki Gandawirya muncul. "Gawat, leluhur pihak lawan ikut turun tangan," serunya pada Bargo. Namun Bargo tak mau mundur, ia berteriak, "Teruskan ritualnya, Ki Jagat. Hancurkan mereka." Ki Jagat melanjutkan mantra terakhirnya, mencoba menguatkan Banaspati Alas yang kini mulai melemah. Tapi Ki Gandawirya menangkis dengan ilmu pagar bumi, memperkuat pertahanan warung itu. Tubrukan energi antara putih dan hitam memecah langit malam, seperti ada dua dimensi yang berbenturan di sana. Banaspati Alas akhirnya menghilang, dikembalikan ke alamnya. Namun perang belum berakhir. Ki Jagat bersumpah akan turun sendiri menghadapi Ningsih secara langsung, karena kekuatan supranatural kini sudah berimbang. Beberapa hari kemudian, saat fajar mulai menyingsing, Bargo dan Ki Jagat muncul di depan warung kopi Ningsih. Kali ini mereka datang bukan secara gaib, tapi langsung dengan arogansi manusiawi. Di belakang mereka, puluhan preman bersenjata tajam berdiri siap menerjang. Bargo menyeringai, "Keluar, perempuan kecil. Hari ini bukan urusan ilmu lagi. Ini urusan hidup dan mati."
Suaranya keras, namun di baliknya tersimpan ketakutan yang belum sepenuhnya padam setelah kejadian malam-malam sebelumnya. Ningsih keluar dengan langkah tenang. Di belakangnya, Ki Ganda Wirya berdiri siap. Kau pikir dengan kekuatan kasar ini kau bisa menang? Sudah banyak yang kau sakiti, Bargo. Hari ini, semua dosa itu menuntut balas. Ki Jagat maju satu langkah. Jangan anggap enteng. Kalau kau menolak menyerah, aku akan panggil ajian pemecah sukma. Kau bisa binasa, Anaconda muda. Dengan mata tajam, Ningsih menjawab, aku tidak takut. Warung ini bukan hanya tempat usahaku. Ini adalah tempat aman bagi rakyat kecil. Jika aku harus hancur, aku akan hancur untuk mereka. Bargo memberi aba-aba, semua preman mulai maju menyerbu. Namun sebelum mereka mencapai warung, Ningsih mengaktifkan ajian warisan kakeknya. Aura Anaconda raksasa muncul, tubuhnya berkilau emas, membelit udara, dan menciptakan gelombang kejut yang membuat para preman terlempar seperti dedaunan tersapu badai. Ki Jagat mencoba menyerang dengan ilmu pemecah sukma, namun Ki Ganda Wirya mematahkan dengan tameng sukma warisan aliran putih. Tubrukan, energi kembali terjadi, tanah berguncang, langit menggelegar. Pertempuran besar pun dimulai, dan malam itu, Pasar Rebo berubah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Langit Pasar Rebo malam itu berubah kelam. Kilat menyambar-nyambar seperti amarah dewa yang turun menyaksikan pertarungan dua kekuatan besar. Di tengah medan, aura ajian Anaconda milik Ningsih meliuk anggun namun mematikan, sementara Ki Jagat mengerahkan seluruh ilmu hitamnya. Kedua kekuatan bertubrukan, memekikkan suara gaib yang membuat nyali siapapun menciut. Para preman Bargo yang masih tersisa mencoba kembali menyerbu, tapi Ki Ganda Wirya melindungi Ningsih. Dengan tongkat kayu cendananya, ia membentuk tameng energi yang memantulkan serangan golok dan celurit. Kalian bukan tandingan kami, teriaknya, membuat sebagian preman mulai ketakutan dan mundur. Ki Jagat tak tinggal diam. Ia mengeluarkan jimat terakhir, sebuah boneka jerami bertuliskan Raja Hitam. Dengan mantranya, ia mencoba menusuk boneka itu, berharap bisa merusak sukma Ningsih langsung dari dalam. Sesaat Ningsih menggeliat kesakitan, tubuhnya seperti disayat-sayat dari dalam. Namun, dalam penderitaan itu, Ningsih memanggil kekuatan leluhurnya. Kakek, lindungi cucumu, lirihnya. Kilatan cahaya kuning keemasan menyembur dari pusarnya. Aura Anaconda miliknya berubah lebih besar, jauh lebih mengerikan, membelit segala energi hitam yang menyerangnya. Banaspati yang sebelumnya dipanggil Ki Jagat mencoba kembali menyeruak, namun kali ini disergap oleh aura Anaconda yang lebih kuat. Dalam sekejap, makhluk astral itu lenyap diserap ke dalam pusaran cahaya Ningsih. Ki Jagat mulai panik, mantranya berantakan, sementara kekuatan hitamnya melemah drastis. Melihat Ki Jagat goyah, Bargo akhirnya berusaha kabur. Namun beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar membantu, menghadang jalan pelariannya. Mereka sudah muak dengan kezaliman Bargo selama bertahun-tahun. Sudah cukup, Bargo, teriak salah satu warga. Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kini Bargo terjebak, dikelilingi oleh warga dan pasukan energi spiritual Ningsih yang kian mendominasi. Dan akhirnya, malam panjang itu mulai menampakkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ki Jagat, kini sudah setengah lutut, berusaha bangkit. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap tajam ke arah Ningsih, kau pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya satu ajian pamungkas, ajian sukma bayangan. Ia menepuk dadanya sendiri, memanggil bagian gelap dari jiwanya. Dari balik tubuh Ki Jagat, bayangan hitam pekat muncul, berbentuk menyerupai dirinya namun jauh lebih besar dan menyeramkan. Makhluk itu melayang cepat menuju Ningsih, hendak menelan sukma dan mematahkan ajian Anaconda secara langsung. Ningsih tetap teguh. Kalau itu kekuatan terakhirmu, maka inilah puncak kekuatan warisan keluargaku. Serunya lantang. Ia memusatkan seluruh energi ajian Anaconda ke dalam pusaran cahaya besar. Aura Anaconda raksasa berwarna emas keperakan muncul, kini dengan dua kepala, menggandakan kekuatannya. Tubrukan besar kembali terjadi. Energi sukma bayangan mencoba membelah kepala Anaconda, namun lilitan energi murni warisan leluhur terlalu kokoh. Perlahan-lahan, sukma bayangan terkoyak, berteriak melolong kesakitan sebelum hancur menjadi debu gaib. Ki Jagat terhuyung, matanya melebar. Ia terbatuk keras, darah hitam memancar dari mulutnya. Tidak mungkin, ajian sukma bayangan, dipatahkan oleh perempuan muda.
Jeritnya sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa. Melihat sang guru tumbang, Bargo benar-benar kehilangan akal. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu lagi berdiri dengan tegak. "Ampun, ampuni aku," ucapnya terbata, wajahnya pucat pasi. Ningsih menatapnya dingin. "Kau sudah terlalu banyak mengambil hak orang lain, Bargo. Kesempatanmu sudah habis." Kini bukan hanya Ningsih, warga sekitar pun ikut mengepung Bargo, siap menyerahkan penguasa pasar itu pada aparat. Keesokan harinya, aparat kepolisian tiba di lokasi. Bargo yang tak berdaya langsung diringkus, diborgol dan digelandang masuk ke dalam mobil polisi. Para warga bersorak lega. Bertahun-tahun mereka hidup dalam teror, kini sumber ketakutan itu lenyap. Di kantor polisi, Bargo hanya bisa menunduk lesu. Interogasi demi interogasi berlangsung. Semua kebusukan dan kejahatan Bargo perlahan terbongkar, pemerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan orang-orang yang berani menentangnya. Sementara itu, mayat Ki Jagat dibawa oleh tim paranormal untuk dimakamkan secara khusus, agar sisa energi hitamnya tidak menyebar. Banyak warga yang masih merinding mengingat kejadian malam sebelumnya. "Benar-benar malam neraka," bisik beberapa di antara mereka. Warung kopi Ningsih kembali dibuka seperti biasa. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi preman-preman yang menagih uang keamanan. Warga Pasar Rebo kini bisa menikmati kopi dengan tenang. Ki Ganda Wirya masih menemani Ningsih, memastikan bahwa sisa-sisa kekuatan gaib Ki Jagat tak lagi mengancam. "Kau sudah lulus ujian besar, Ningsih," ucapnya sambil menepuk pundak gadis itu. Ningsih hanya tersenyum. "Semua ini karena ajaran kakek. Aku hanya menjaga warisan itu dengan sepenuh hati," jawabnya lirih, mata berkaca-kaca. Namun jauh di balik gunung, kekuatan gelap lain mulai mendengar cerita tentang ajian Anaconda yang bangkit kembali di tangan generasi muda. Malam-malam berikutnya, Ningsih mulai rutin memperdalam ilmu yang diwariskan kakeknya. Ki Ganda Wirya menjadi gurunya sekarang. Mereka menghidupkan kembali ajaran leluhur agar kelak bisa diwariskan lagi pada generasi berikutnya. "Ajian Anaconda bukan sekadar ilmu untuk bertahan, Ningsih," kata Ki Ganda. "Ini adalah keseimbangan. Ia akan terus menarik perhatian kekuatan gelap, maka kau harus selalu siap." Setiap malam, mereka mengadakan latihan olah batin, penguatan tameng sukma, serta meditasi memurnikan energi agar tak mudah disusupi aura hitam. Tubuh Ningsih pun kian kuat, bukan hanya lahir, namun juga batinnya. Beberapa paranormal dan sesepuh dari daerah lain bahkan mulai berdatangan, ingin belajar atau sekadar mengakui keagungan warisan ajian Anaconda yang berhasil dipertahankan oleh seorang gadis muda. Pasar Rebo menjadi terkenal, bukan karena kengerian preman seperti dahulu, tetapi karena adanya pusat spiritual ajian Anaconda yang kini mulai disegani banyak kalangan. Namun Ningsih tetap rendah hati. "Aku hanya menjaga amanah kakek. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup." Ki Ganda Wirya mengangguk setuju. "Selama hatimu tetap di jalan yang benar, maka kekuatanmu akan tetap jernih." Saat ketenangan mulai terasa, bahaya baru mulai mengintai dari selatan. Seorang dukun hitam dari pesisir, bernama Kilodra, murid rival Ki Jagat, mendengar kabar kematian gurunya. Ia merasa perlu membalas dendam, sekaligus ingin merebut ajian Anaconda untuk dirinya sendiri. Di dalam padepokannya yang suram, Kilodra mempersiapkan ritual pemanggilan makhluk bawah tanah. "Warisan Anaconda harus kuambil, kalau perlu, nyawanya pun akan ikut," geramnya. Kilodra jauh lebih berbahaya dari Ki Jagat. Ia bukan hanya menguasai ajian hitam, tapi juga pengendalian pikiran jarak jauh. Dengan kekuatannya, ia mulai mengirim bisikan gelap ke pikiran Ningsih saat tidur. Beberapa malam, Ningsih terbangun dengan peluh dingin, merasa pikirannya diganggu oleh suara asing. "Serahkan ajianmu, serahkan, atau kau hancur," bisikan itu terus mengusik pikirannya. Ki Ganda Wirya langsung sigap memperkuat pertahanan mental Ningsih. Musuh baru telah muncul, kali ini jauh lebih licik. Jangan beri celah sedikit pun di pikiranmu. Pada malam purnama, Kilodra akhirnya melancarkan serangan terbuka. Ia memasuki warung kopi Ningsih, kini tanpa menyamar lagi. Dengan sorot mata tajam, ia duduk dan menatap Ningsih lekat-lekat. "Akhirnya aku bertemu dengan pewaris Anaconda." Ningsih tak gentar. "Kau mau apa?" tanyanya tegas. Kilodra menyeringai, "Ajianmu. Serahkan secara sukarela, atau aku paksa dengan cara yang kau takkan bayangkan." Ki Ganda Wirya berdiri di belakang Ningsih.
Kalau kau berani melangkah lebih jauh, kau takkan keluar hidup-hidup dari tempat ini, ancamnya. Namun Kilodra sudah mempersiapkan diri. Ia melepaskan ajian pemecah sukma generasi baru miliknya. Udara kembali bergetar, aura hitam pekat menyelimuti warung. Namun kini Ningsih jauh lebih siap. Dengan kekuatan penuh, ajian anakonda murni dilepaskan sepenuhnya. Dua energi besar kembali bertubrukan, membelah malam dengan kilatan gaib yang menyilaukan. Kilodra mencoba membelit pikiran Ningsih, namun tameng sukma yang dilatihnya selama berbulan-bulan berhasil mematahkan serangan itu. Justru kini Kilodra yang mulai kelelahan, dikepung oleh kekuatan anakonda emas yang makin membesar. Dengan satu serangan terakhir, Ningsih memanggil jurus warisan pamungkas, lilitan anakonda agung. Dalam sekejap, Kilodra terjebak, terlilit rapat, tak mampu bergerak. Energinya terkuras habis hingga akhirnya roboh, kalah total. Pasar Rebo kembali sunyi, musuh terakhir telah tumbang, dan warisan ajian anakonda kini benar-benar utuh dijaga oleh Ningsih. Langit Pasar Rebo malam itu berubah kelam. Kilat menyambar-nyambar seperti amarah dewa yang turun menyaksikan pertarungan dua kekuatan besar. Di tengah medan, aura ajian anakonda milik Ningsih meliuk anggun namun mematikan, sementara Ki Jagat mengerahkan seluruh ilmu hitamnya. Kedua kekuatan bertubrukan, memekikkan suara gaib yang membuat nyali siapapun menciut. Para preman Bargo yang masih tersisa mencoba kembali menyerbu, tapi Ki Gandawirya melindungi Ningsih. Dengan tongkat kayu cendananya, ia membentuk tameng energi yang memantulkan serangan golok dan celurit. "Kalian bukan tandingan kami," teriaknya, membuat sebagian preman mulai ketakutan dan mundur. Ki Jagat tak tinggal diam. Ia mengeluarkan jimat terakhir, sebuah boneka jerami bertuliskan Raja Hitam. Dengan mantranya, ia mencoba menusuk boneka itu, berharap bisa merusak sukma Ningsih langsung dari dalam. Sesaat Ningsih menggeliat kesakitan, tubuhnya seperti disayat-sayat dari dalam. Namun, dalam penderitaan itu, Ningsih memanggil kekuatan leluhurnya. "Kakek, lindungi cucumu," lirihnya. Kilatan cahaya kuning keemasan menyembur dari pusarnya. Aura anakonda miliknya berubah lebih besar, jauh lebih mengerikan, membelit segala energi hitam yang menyerangnya. Banaspati yang sebelumnya dipanggil Ki Jagat mencoba kembali menyeruak, namun kali ini disergap oleh aura anakonda yang lebih kuat. Dalam sekejap, makhluk astral itu lenyap diserap ke dalam pusaran cahaya Ningsih. Ki Jagat mulai panik, mantranya berantakan, sementara kekuatan hitamnya melemah drastis. Melihat Ki Jagat goyah, Bargo akhirnya berusaha kabur. Namun beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar membantu, menghadang jalan pelariannya. Mereka sudah muak dengan kezaliman Bargo selama bertahun-tahun. "Sudah cukup, Bargo," teriak salah satu warga. "Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semuanya." Kini Bargo terjebak, dikelilingi oleh warga dan pasukan energi spiritual Ningsih yang kian mendominasi. Dan akhirnya, malam panjang itu mulai menampakkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ki Jagat, kini sudah setengah lutut, berusaha bangkit. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap tajam ke arah Ningsih. "Kau pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya satu ajian pamungkas, ajian sukma bayangan." Ia menepuk dadanya sendiri, memanggil bagian gelap dari jiwanya. Dari balik tubuh Ki Jagat, bayangan hitam pekat muncul, berbentuk menyerupai dirinya namun jauh lebih besar dan menyeramkan. Makhluk itu melayang cepat menuju Ningsih, hendak menelan sukma dan mematahkan ajian anakonda secara langsung. Ningsih tetap teguh. "Kalau itu kekuatan terakhirmu, maka inilah puncak kekuatan warisan keluargaku," serunya lantang. Ia memusatkan seluruh energi ajian anakonda ke dalam pusaran cahaya besar. Aura anakonda raksasa berwarna emas keperakan muncul, kini dengan dua kepala, menggandakan kekuatannya. Tubrukan besar kembali terjadi. Energi sukma bayangan mencoba membelah kepala anakonda, namun lilitan energi murni warisan leluhur terlalu kokoh. Perlahan-lahan, sukma bayangan terkoyak, berteriak melolong kesakitan sebelum hancur menjadi debu gaib. Ki Jagat terhuyung, matanya melebar. Ia terbatuk keras, darah hitam memancar dari mulutnya. "Tidak mungkin, ajian sukma bayangan, dipatahkan oleh perempuan muda," jeritnya sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa. Melihat sang guru tumbang, Bargo benar-benar kehilangan akal. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu lagi berdiri dengan tegak. Ampuni aku," ucapnya terbata, wajahnya pucat pasi. Ningsih menatapnya dingin. "Kau sudah terlalu banyak mengambil hak orang lain, Bargo. Kesempatanmu sudah habis."
Kini bukan hanya Ningsih, warga sekitar pun ikut mengepung Bargo, siap menyerahkan penguasa pasar itu pada aparat. Keesokan harinya, aparat kepolisian tiba di lokasi. Bargo yang tak berdaya langsung diringkus, diborgol dan digelandang masuk ke dalam mobil polisi. Para warga bersorak lega, bertahun-tahun mereka hidup dalam teror, kini sumber ketakutan itu lenyap. Di kantor polisi, Bargo hanya bisa menunduk lesu. Interogasi demi interogasi berlangsung. Semua kebusukan dan kejahatan Bargo perlahan terbongkar, pemerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan orang-orang yang berani menentangnya. Sementara itu, mayat Ki Jagat dibawa oleh tim paranormal untuk dimakamkan secara khusus, agar sisa energi hitamnya tidak menyebar. Banyak warga yang masih merinding mengingat kejadian malam sebelumnya. Benar-benar malam neraka, bisik beberapa di antara mereka. Warung kopi Ningsih kembali dibuka seperti biasa. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi preman-preman yang menagih uang keamanan. Warga Pasar Rebo kini bisa menikmati kopi dengan tenang. Ki Ganda Wirya masih menemani Ningsih, memastikan bahwa sisa-sisa kekuatan gaib Ki Jagat tak lagi mengancam. "Kau sudah lulus ujian besar, Ningsih," ucapnya sambil menepuk pundak gadis itu. Ningsih hanya tersenyum. "Semua ini karena ajaran kakek. Aku hanya menjaga warisan itu dengan sepenuh hati," jawabnya lirih, mata berkaca-kaca. Namun jauh di balik gunung, kekuatan gelap lain mulai mendengar cerita tentang ajian Anaconda yang bangkit kembali di tangan generasi muda. Malam-malam berikutnya, Ningsih mulai rutin memperdalam ilmu yang diwariskan kakeknya. Ki Ganda Wirya menjadi gurunya sekarang. Mereka menghidupkan kembali ajaran leluhur agar kelak bisa diwariskan lagi pada generasi berikutnya. "Ajian Anaconda bukan sekadar ilmu untuk bertahan, Ningsih," kata Ki Ganda. "Ini adalah keseimbangan. Ia akan terus menarik perhatian kekuatan gelap, maka kau harus selalu siap." Setiap malam, mereka mengadakan latihan olah batin, penguatan tameng sukma, serta meditasi memurnikan energi agar tak mudah disusupi aura hitam. Tubuh Ningsih pun kian kuat, bukan hanya lahir, namun juga batinnya. Beberapa paranormal dan sesepuh dari daerah lain bahkan mulai berdatangan, ingin belajar atau sekadar mengakui keagungan warisan ajian Anaconda yang berhasil dipertahankan oleh seorang gadis muda. Pasar Rebo menjadi terkenal, bukan karena kengerian preman seperti dahulu, tetapi karena adanya pusat spiritual ajian Anaconda yang kini mulai disegani banyak kalangan. Namun Ningsih tetap rendah hati. "Aku hanya menjaga amanah kakek. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup." Ki Ganda Wirya mengangguk setuju. "Selama hatimu tetap di jalan yang benar, maka kekuatanmu akan tetap jernih." Saat ketenangan mulai terasa, bahaya baru mulai mengintai dari selatan. Seorang dukun hitam dari pesisir, bernama Kilodra, murid rival Ki Jagat, mendengar kabar kematian gurunya. Ia merasa perlu membalas dendam, sekaligus ingin merebut ajian Anaconda untuk dirinya sendiri. Di dalam padepokannya yang suram, Kilodra mempersiapkan ritual pemanggilan makhluk bawah tanah. "Warisan Anaconda harus kuambil, kalau perlu, nyawanya pun akan ikut," geramnya. Kilodra jauh lebih berbahaya dari Ki Jagat. Ia bukan hanya menguasai ajian hitam, tapi juga pengendalian pikiran jarak jauh. Dengan kekuatannya, ia mulai mengirim bisikan gelap ke pikiran Ningsih saat tidur. Beberapa malam, Ningsih terbangun dengan peluh dingin, merasa pikirannya diganggu oleh suara asing. "Serahkan ajianmu, serahkan, atau kau hancur," bisikan itu terus mengusik pikirannya. Ki Ganda Wirya langsung sigap memperkuat pertahanan mental Ningsih. "Musuh baru telah muncul, kali ini jauh lebih licik. Jangan beri celah sedikit pun di pikiranmu." Namun Kilodra bukan lawan sembarangan. Ia mulai mendekati Pasar Rebo, menyamar sebagai orang biasa, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang langsung. Pada malam purnama, Kilodra akhirnya melancarkan serangan terbuka. Ia memasuki warung kopi Ningsih, kini tanpa menyamar lagi. Dengan sorot mata tajam, ia duduk dan menatap Ningsih lekat-lekat. "Akhirnya aku bertemu dengan pewaris Anaconda." Ningsih tak gentar. "Kau mau apa?" tanyanya tegas. Kilodra menyeringai, "Ajianmu. Serahkan secara sukarela, atau aku paksa dengan cara yang kau takkan bayangkan." Ki Ganda Wirya berdiri di belakang Ningsih. "Kalau kau berani melangkah lebih jauh, kau takkan keluar hidup-hidup dari tempat ini," ancamnya. Namun Kilodra sudah mempersiapkan diri. Ia melepaskan ajian pemecah sukma generasi baru miliknya.
Udara kembali bergetar, aura hitam pekat menyelimuti warung. Namun kini Ningsih jauh lebih siap. Dengan kekuatan penuh, ajian anakonda murni dilepaskan sepenuhnya. Dua energi besar kembali bertubrukan, membelah malam dengan kilatan gaib yang menyilaukan. Kilodra mencoba membelit pikiran Ningsih, namun tameng sukma yang dilatihnya selama berbulan-bulan berhasil mematahkan serangan itu. Justru kini Kilodra yang mulai kelelahan, dikepung oleh kekuatan anakonda emas yang makin membesar. Dengan satu serangan terakhir, Ningsih memanggil jurus warisan pamungkas, lilitan anakonda agung. Dalam sekejap, Kilodra terjebak, terlilit rapat, tak mampu bergerak. Energinya terkuras habis hingga akhirnya roboh, kalah total. Pasar Rebo kembali sunyi, musuh terakhir telah tumbang, dan warisan ajian anakonda kini benar-benar utuh dijaga oleh Ningsih. Langit Pasar Rebo malam itu berubah kelam. Kilat menyambar-nyambar seperti amarah dewa yang turun menyaksikan pertarungan dua kekuatan besar. Di tengah medan, aura ajian anakonda milik Ningsih meliuk anggun namun mematikan, sementara Ki Jagat mengerahkan seluruh ilmu hitamnya. Kedua kekuatan bertubrukan, memekikkan suara gaib yang membuat nyali siapapun menciut. Para preman Bargo yang masih tersisa mencoba kembali menyerbu, tapi Ki Gandawirya melindungi Ningsih. Dengan tongkat kayu cendananya, ia membentuk tameng energi yang memantulkan serangan golok dan celurit. "Kalian bukan tandingan kami," teriaknya, membuat sebagian preman mulai ketakutan. Dan mundur. Ki Jagat tak tinggal diam. Ia mengeluarkan jimat terakhir, sebuah boneka jerami bertuliskan Raja Hitam. Dengan mantranya, ia mencoba menusuk boneka itu, berharap bisa merusak sukma Ningsih langsung dari dalam. Sesaat Ningsih menggeliat kesakitan, tubuhnya seperti disayat-sayat dari dalam. Namun, dalam penderitaan itu, Ningsih memanggil kekuatan leluhurnya. "Kakek, lindungi cucumu," lirihnya. Kilatan cahaya kuning keemasan menyembur dari pusarnya. Aura anakonda miliknya berubah lebih besar, jauh lebih mengerikan, membelit segala energi hitam yang menyerangnya. Banaspati yang sebelumnya dipanggil Ki Jagat mencoba kembali menyeruak, namun kali ini disergap oleh aura anakonda yang lebih kuat. Dalam sekejap, makhluk astral itu lenyap diserap ke dalam pusaran cahaya Ningsih. Ki Jagat mulai panik, mantranya berantakan, sementara kekuatan hitamnya melemah drastis. Melihat Ki Jagat goyah, Bargo akhirnya berusaha kabur. Namun beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar membantu, menghadang jalan pelariannya. Mereka sudah muak dengan kezaliman Bargo selama bertahun-tahun. "Sudah cukup, Bargo," teriak salah satu warga. "Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semuanya." Kini Bargo terjebak, dikelilingi oleh warga dan pasukan energi spiritual Ningsih yang kian mendominasi. Dan akhirnya, malam panjang itu mulai menampakkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ki Jagat, kini sudah setengah lutut, berusaha bangkit. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap tajam ke arah Ningsih, "Kau pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya satu ajian pamungkas, ajian sukma bayangan." Ia menepuk dadanya sendiri, memanggil bagian gelap dari jiwanya. Dari balik tubuh Ki Jagat, bayangan hitam pekat muncul, berbentuk menyerupai dirinya namun jauh lebih besar dan menyeramkan. Makhluk itu melayang cepat menuju Ningsih, hendak menelan sukma dan mematahkan ajian anakonda secara langsung. Ningsih tetap teguh. "Kalau itu kekuatan terakhirmu, maka inilah puncak kekuatan warisan keluargaku," serunya lantang. Ia memusatkan seluruh energi ajian anakonda ke dalam pusaran cahaya besar. Aura anakonda raksasa berwarna emas keperakan muncul, kini dengan dua kepala, menggandakan kekuatannya. Tubrukan besar kembali terjadi. Energi sukma bayangan mencoba membelah kepala anakonda, namun lilitan energi murni warisan leluhur terlalu kokoh. Perlahan-lahan, sukma bayangan terkoyak, berteriak melolong kesakitan sebelum hancur menjadi debu gaib. Ki Jagat terhuyung, matanya melebar. Ia terbatuk keras, darah hitam memancar dari mulutnya. Tidak mungkin, ajian sukma bayangan, dipatahkan oleh perempuan muda. Jeritnya sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa. Melihat sang guru tumbang, Bargo benar-benar kehilangan akal. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu lagi berdiri dengan tegak. Ampuni aku," ucapnya terbata, wajahnya pucat pasi. Ningsih menatapnya dingin. "Kau sudah terlalu banyak mengambil hak orang lain, Bargo. Kesempatanmu sudah habis." Kini bukan hanya Ningsih, warga sekitar pun ikut mengepung Bargo, siap menyerahkan penguasa pasar itu pada aparat. Keesokan harinya, aparat kepolisian tiba di lokasi.
Bargo yang tak berdaya langsung diringkus, diborgol dan digelandang masuk ke dalam mobil polisi. Para warga bersorak lega, bertahun-tahun mereka hidup dalam teror, kini sumber ketakutan itu lenyap. Di kantor polisi, Bargo hanya bisa menunduk lesu. Interogasi demi interogasi berlangsung. Semua kebusukan dan kejahatan Bargo perlahan terbongkar, pemerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan orang-orang yang berani menentangnya. Sementara itu, mayat Ki Jagat dibawa oleh tim paranormal untuk dimakamkan secara khusus, agar sisa energi hitamnya tidak menyebar. Banyak warga yang masih merinding mengingat kejadian malam sebelumnya. Benar-benar malam neraka, bisik beberapa di antara mereka. Warung kopi Ningsih kembali dibuka seperti biasa. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi preman-preman yang menagih uang keamanan. Warga Pasar Rebo kini bisa menikmati kopi dengan tenang. Ki Ganda Wirya masih menemani Ningsih, memastikan bahwa sisa-sisa kekuatan gaib Ki Jagat tak lagi mengancam. "Kau sudah lulus ujian besar, Ningsih," ucapnya sambil menepuk pundak gadis itu. Ningsih hanya tersenyum. "Semua ini karena ajaran kakek. Aku hanya menjaga warisan itu dengan sepenuh hati," jawabnya lirih, mata berkaca-kaca. Namun jauh di balik gunung, kekuatan gelap lain mulai mendengar cerita tentang ajian Anaconda yang bangkit kembali di tangan generasi muda. Malam-malam berikutnya, Ningsih mulai rutin memperdalam ilmu yang diwariskan kakeknya. Ki Ganda Wirya menjadi gurunya sekarang. Mereka menghidupkan kembali ajaran leluhur agar kelak bisa diwariskan lagi pada generasi berikutnya. "Ajian Anaconda bukan sekadar ilmu untuk bertahan, Ningsih," kata Ki Ganda. "Ini adalah keseimbangan. Ia akan terus menarik perhatian kekuatan gelap, maka kau harus selalu siap." Setiap malam, mereka mengadakan latihan olah batin, penguatan tameng sukma, serta meditasi memurnikan energi agar tak mudah disusupi aura hitam. Tubuh Ningsih pun kian kuat, bukan hanya lahir, namun juga batinnya. Beberapa paranormal dan sesepuh dari daerah lain bahkan mulai berdatangan, ingin belajar atau sekadar mengakui keagungan warisan ajian Anaconda yang berhasil dipertahankan oleh seorang gadis muda. Pasar Rebo menjadi terkenal, bukan karena kengerian preman seperti dahulu, tetapi karena adanya pusat spiritual ajian Anaconda yang kini mulai disegani banyak kalangan. Namun Ningsih tetap rendah hati. "Aku hanya menjaga amanah kakek. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup." Ki Ganda Wirya mengangguk setuju. "Selama hatimu tetap di jalan yang benar, maka kekuatanmu akan tetap jernih." Saat ketenangan mulai terasa, bahaya baru mulai mengintai dari selatan. Seorang dukun hitam dari pesisir, bernama Kilodra, murid rival Ki Jagat, mendengar kabar kematian gurunya. Ia merasa perlu membalas dendam, sekaligus ingin merebut ajian Anaconda untuk dirinya sendiri. Di dalam padepokannya yang suram, Kilodra mempersiapkan ritual pemanggilan makhluk bawah tanah. "Warisan Anaconda harus kuambil, kalau perlu, nyawanya pun akan ikut." Geramnya, Kilodra jauh lebih berbahaya dari Ki Jagat. Ia bukan hanya menguasai ajian hitam, tapi juga pengendalian pikiran jarak jauh. Dengan kekuatannya, ia mulai mengirim bisikan gelap ke pikiran Ningsih saat tidur. Beberapa malam, Ningsih terbangun dengan peluh dingin, merasa pikirannya diganggu oleh suara asing. "Serahkan ajianmu, serahkan, atau kau hancur," bisikan itu terus mengusik pikirannya. Ki Ganda Wirya langsung sigap memperkuat pertahanan mental Ningsih. Musuh baru telah muncul, kali ini jauh lebih licik. Jangan beri celah sedikit pun di pikiranmu. Namun Kilodra bukan lawan sembarangan. Ia mulai mendekati Pasar Rebo, menyamar sebagai orang biasa, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang langsung. Pada malam purnama, Kilodra akhirnya melancarkan serangan terbuka. Ia memasuki warung kopi Ningsih, kini tanpa menyamar lagi. Dengan sorot mata tajam, ia duduk dan menatap Ningsih lekat-lekat. "Akhirnya aku bertemu dengan pewaris Anaconda." Ningsih tak gentar. "Kau mau apa?" tanyanya tegas. Kilodra menyeringai, "Ajianmu. Serahkan secara sukarela, atau aku paksa dengan cara yang kau takkan bayangkan." Ki Ganda Wirya berdiri di belakang Ningsih. "Kalau kau berani melangkah lebih jauh, kau takkan keluar hidup-hidup dari tempat ini," ancamnya. Namun Kilodra sudah mempersiapkan diri. Ia melepaskan ajian pemecah sukma generasi baru miliknya. Udara kembali bergetar, aura hitam pekat menyelimuti warung. Namun kini Ningsih jauh lebih siap. Dengan kekuatan penuh, ajian Anaconda murni dilepaskan sepenuhnya. Dua energi besar kembali bertubrukan,
membelah malam dengan kilatan gaib yang menyilaukan. Kilodra mencoba membelit pikiran Ningsih, namun tameng sukma yang dilatihnya selama berbulan-bulan berhasil mematahkan serangan itu. Justru kini Kilodra yang mulai kelelahan, dikepung oleh kekuatan anakonda emas yang makin membesar. Dengan satu serangan terakhir, Ningsih memanggil jurus warisan pamungkas, lilitan anakonda agung. Dalam sekejap, Kilodra terjebak, terlilit rapat, tak mampu bergerak. Energinya terkuras habis hingga akhirnya roboh, kalah total. Pasar Rebo kembali sunyi, musuh terakhir telah tumbang, dan warisan ajian anakonda kini benar-benar utuh dijaga oleh Ningsih. Langit Pasar Rebo malam itu berubah kelam. Kilat menyambar-nyambar seperti amarah dewa yang turun menyaksikan pertarungan dua kekuatan besar. Di tengah medan, aura ajian anakonda milik Ningsih meliuk anggun namun mematikan, sementara Ki Jagat mengerahkan seluruh ilmu hitamnya. Kedua kekuatan bertubrukan, memekikkan suara gaib yang membuat nyali siapapun menciut. Para preman Bargo yang masih tersisa mencoba kembali menyerbu, tapi Ki Gandawirya melindungi Ningsih. Dengan tongkat kayu cendananya, ia membentuk tameng energi yang memantulkan serangan golok dan celurit. "Kalian bukan tandingan kami," teriaknya, membuat sebagian preman mulai ketakutan dan mundur. Ki Jagat tak tinggal diam. Ia mengeluarkan jimat terakhir, sebuah boneka jerami bertuliskan Raja Hitam. Dengan mantranya, ia mencoba menusuk boneka itu, berharap bisa merusak sukma Ningsih langsung dari dalam. Sesaat Ningsih menggeliat kesakitan, tubuhnya seperti disayat-sayat dari dalam. Namun, dalam penderitaan itu, Ningsih memanggil kekuatan leluhurnya. "Kakek, lindungi cucumu," lirihnya. Kilatan cahaya kuning keemasan menyembur dari pusarnya. Aura anakonda miliknya berubah lebih besar, jauh lebih mengerikan, membelit segala energi hitam yang menyerangnya. Banaspati yang sebelumnya dipanggil Ki Jagat mencoba kembali menyeruak, namun kali ini disergap oleh aura anakonda yang lebih kuat. Dalam sekejap, makhluk astral itu lenyap diserap ke dalam pusaran cahaya Ningsih. Ki Jagat mulai panik, mantranya berantakan, sementara kekuatan hitamnya melemah drastis. Melihat Ki Jagat goyah, Bargo akhirnya berusaha kabur. Namun beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar membantu, menghadang jalan pelariannya. Mereka sudah muak dengan kezaliman Bargo selama bertahun-tahun. "Sudah cukup, Bargo," teriak salah satu warga. "Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semuanya." Kini Bargo terjebak, dikelilingi oleh warga dan pasukan energi spiritual Ningsih yang kian mendominasi. Dan akhirnya, malam panjang itu mulai menampakkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ki Jagat, kini sudah setengah lutut, berusaha bangkit. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap tajam ke arah Ningsih, "Kau pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya satu ajian pamungkas, ajian sukma bayangan." Ia menepuk dadanya sendiri, memanggil bagian gelap dari jiwanya. Dari balik tubuh Ki Jagat, bayangan hitam pekat muncul, berbentuk menyerupai dirinya namun jauh lebih besar dan menyeramkan. Makhluk itu melayang cepat menuju Ningsih, hendak menelan sukma dan mematahkan ajian anakonda secara langsung. Ningsih tetap teguh. "Kalau itu kekuatan terakhirmu, maka inilah puncak kekuatan warisan keluargaku," serunya lantang. Ia memusatkan seluruh energi ajian anakonda ke dalam pusaran cahaya besar. Aura anakonda raksasa berwarna emas keperakan muncul, kini dengan dua kepala, menggandakan kekuatannya. Tubrukan besar kembali terjadi. Energi sukma bayangan mencoba membelah kepala anakonda, namun lilitan energi murni warisan leluhur terlalu kokoh. Perlahan-lahan, sukma bayangan terkoyak, berteriak melolong kesakitan sebelum hancur menjadi debu gaib. Ki Jagat terhuyung, matanya melebar. Ia terbatuk keras, darah hitam memancar dari mulutnya. Tidak mungkin, ajian sukma bayangan, dipatahkan oleh perempuan muda. Jeritnya sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa. Melihat sang guru tumbang, Bargo benar-benar kehilangan akal. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu lagi berdiri dengan tegak. "Ampun, ampuni aku," ucapnya terbata, wajahnya pucat pasi. Ningsih menatapnya dingin. "Kau sudah terlalu banyak mengambil hak orang lain, Bargo. Kesempatanmu sudah habis." Kini bukan hanya Ningsih, warga sekitar pun ikut mengepung Bargo, siap menyerahkan penguasa pasar itu pada aparat. Keesokan harinya, aparat kepolisian tiba di lokasi. Bargo yang tak berdaya langsung diringkus, diborgol dan digelandang masuk ke dalam mobil polisi. Para warga bersorak lega. Bertahun-tahun mereka hidup dalam teror, kini sumber ketakutan itu lenyap. Di kantor polisi,
Bargo hanya bisa menunduk lesu. Interogasi demi interogasi berlangsung. Semua kebusukan dan kejahatan Bargo perlahan terbongkar, pemerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan orang-orang yang berani menentangnya. Sementara itu, mayat Ki Jagat dibawa oleh tim paranormal untuk dimakamkan secara khusus, agar sisa energi hitamnya tidak menyebar. Banyak warga yang masih merinding mengingat kejadian malam sebelumnya. Benar-benar malam neraka, bisik beberapa di antara mereka. Warung kopi Ningsih kembali dibuka seperti biasa. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi preman-preman yang menagih uang keamanan. Warga Pasar Rebo kini bisa menikmati kopi dengan tenang. Ki Ganda Wirya masih menemani Ningsih, memastikan bahwa sisa-sisa kekuatan gaib Ki Jagat tak lagi mengancam. "Kau sudah lulus ujian besar, Ningsih," ucapnya sambil menepuk pundak gadis itu. Ningsih hanya tersenyum. "Semua ini karena ajaran kakek. Aku hanya menjaga warisan itu dengan sepenuh hati," jawabnya lirih, mata berkaca-kaca. Namun jauh di balik gunung, kekuatan gelap lain mulai mendengar cerita tentang ajian Anaconda yang bangkit kembali di tangan generasi muda. Malam-malam berikutnya, Ningsih mulai rutin memperdalam ilmu yang diwariskan kakeknya. Ki Ganda Wirya menjadi gurunya sekarang. Mereka menghidupkan kembali ajaran leluhur agar kelak bisa diwariskan lagi pada generasi berikutnya. "Ajian Anaconda bukan sekadar ilmu untuk bertahan, Ningsih," kata Ki Ganda. "Ini adalah keseimbangan. Ia akan terus menarik perhatian kekuatan gelap, maka kau harus selalu siap." Setiap malam, mereka mengadakan latihan olah batin, penguatan tameng sukma, serta meditasi memurnikan energi agar tak mudah disusupi aura hitam. Tubuh Ningsih pun kian kuat, bukan hanya lahir, namun juga batinnya. Beberapa paranormal dan sesepuh dari daerah lain bahkan mulai berdatangan, ingin belajar atau sekadar mengakui keagungan warisan ajian Anaconda yang berhasil dipertahankan oleh seorang gadis muda. Pasar Rebo menjadi terkenal, bukan karena kengerian preman seperti dahulu, tetapi karena adanya pusat spiritual ajian Anaconda yang kini mulai disegani banyak kalangan. Namun Ningsih tetap rendah hati. "Aku hanya menjaga amanah kakek. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup." Ki Ganda Wirya mengangguk setuju. "Selama hatimu tetap di jalan yang benar, maka kekuatanmu akan tetap jernih." Saat ketenangan mulai terasa, bahaya baru mulai mengintai dari selatan. Seorang dukun hitam dari pesisir, bernama Kilodra, murid rival Ki Jagat, mendengar kabar kematian gurunya. Ia merasa perlu membalas dendam, sekaligus ingin merebut ajian Anaconda untuk dirinya sendiri. Di dalam padepokannya yang suram, Kilodra mempersiapkan ritual pemanggilan makhluk bawah tanah. "Warisan Anaconda harus kuambil, kalau perlu, nyawanya pun akan ikut," geramnya. Kilodra jauh lebih berbahaya dari Ki Jagat. Ia bukan hanya menguasai ajian hitam, tapi juga pengendalian pikiran jarak jauh. Dengan kekuatannya, ia mulai mengirim bisikan gelap ke pikiran Ningsih saat tidur. Beberapa malam, Ningsih terbangun dengan peluh dingin, merasa pikirannya diganggu oleh suara asing. "Serahkan ajianmu, serahkan, atau kau hancur," bisikan itu terus mengusik pikirannya. Ki Ganda Wirya langsung sigap memperkuat pertahanan mental Ningsih. Musuh baru telah muncul, kali ini jauh lebih licik. Jangan beri celah sedikit pun di pikiranmu. Namun Kilodra bukan lawan sembarangan. Ia mulai mendekati Pasar Rebo, menyamar sebagai orang biasa, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang langsung. Pada malam purnama, Kilodra akhirnya melancarkan serangan terbuka. Ia memasuki warung kopi Ningsih, kini tanpa menyamar lagi. Dengan sorot mata tajam, ia duduk dan menatap Ningsih lekat-lekat. "Akhirnya aku bertemu dengan pewaris Anaconda." Ningsih tak gentar. "Kau mau apa?" tanyanya tegas. Kilodra menyeringai, "Ajianmu. Serahkan secara sukarela, atau aku paksa dengan cara yang kau takkan bayangkan." Ki Ganda Wirya berdiri di belakang Ningsih. "Kalau kau berani melangkah lebih jauh, kau takkan keluar hidup-hidup dari tempat ini," ancamnya. Namun Kilodra sudah mempersiapkan diri. Ia melepaskan ajian pemecah sukma generasi baru miliknya. Udara kembali bergetar, aura hitam pekat menyelimuti warung. Namun kini Ningsih jauh lebih siap. Dengan kekuatan penuh, ajian Anaconda murni dilepaskan sepenuhnya. Dua energi besar kembali bertubrukan, membelah malam dengan kilatan gaib yang menyilaukan. Kilodra mencoba membelit pikiran Ningsih, namun tameng sukma yang dilatihnya selama berbulan-bulan berhasil mematahkan serangan itu. Justru kini Kilodra yang mulai kelelahan,
dikepung oleh kekuatan anakonda emas yang makin membesar. Dengan satu serangan terakhir, Ningsih memanggil jurus warisan pamungkas, lilitan anakonda agung. Dalam sekejap, Kilodra terjebak, terlilit rapat, tak mampu bergerak. Energinya terkuras habis hingga akhirnya roboh, kalah total. Pasar Rebo kembali sunyi, musuh terakhir telah tumbang, dan warisan ajian anakonda kini benar-benar utuh dijaga oleh Ningsih. Langit Pasar Rebo malam itu berubah kelam. Kilat menyambar-nyambar seperti amarah dewa yang turun menyaksikan pertarungan dua kekuatan besar. Di tengah medan, aura ajian anakonda milik Ningsih meliuk anggun namun mematikan, sementara Ki Jagat mengerahkan seluruh ilmu hitamnya. Kedua kekuatan bertubrukan, memekikkan suara gaib yang membuat nyali siapapun menciut. Para preman Bargo yang masih tersisa mencoba kembali menyerbu, tapi Ki Gandawirya melindungi Ningsih. Dengan tongkat kayu cendananya, ia membentuk tameng energi yang memantulkan serangan golok dan celurit. "Kalian bukan tandingan kami," teriaknya, membuat sebagian preman mulai ketakutan dan mundur. Ki Jagat tak tinggal diam. Ia mengeluarkan jimat terakhir, sebuah boneka jerami bertuliskan Raja Hitam. Dengan mantranya, ia mencoba menusuk boneka itu, berharap bisa merusak sukma Ningsih langsung dari dalam. Sesaat Ningsih menggeliat kesakitan, tubuhnya seperti disayat-sayat dari dalam. Namun, dalam penderitaan itu, Ningsih memanggil kekuatan leluhurnya. "Kakek, lindungi cucumu," lirihnya. Kilatan cahaya kuning keemasan menyembur dari pusarnya. Aura anakonda miliknya berubah lebih besar, jauh lebih mengerikan, membelit segala energi hitam yang menyerangnya. Banaspati yang sebelumnya dipanggil Ki Jagat mencoba kembali menyeruak. Namun kali ini disergap oleh aura anakonda yang lebih kuat. Dalam sekejap, makhluk astral itu lenyap diserap ke dalam pusaran cahaya Ningsih. Ki Jagat mulai panik, mantranya berantakan, sementara kekuatan hitamnya melemah drastis. Melihat Ki Jagat goyah, Bargo akhirnya berusaha kabur. Namun beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar membantu, menghadang jalan pelariannya. Mereka sudah muak dengan kezaliman Bargo selama bertahun-tahun. "Sudah cukup, Bargo," teriak salah satu warga. "Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semuanya." Kini Bargo terjebak, dikelilingi oleh warga dan pasukan energi spiritual Ningsih yang kian mendominasi. Dan akhirnya, malam panjang itu mulai menampakkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ki Jagat, kini sudah setengah lutut, berusaha bangkit. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap tajam ke arah Ningsih, "Kau pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya satu ajian pamungkas, ajian sukma bayangan." Ia menepuk dadanya sendiri, memanggil bagian gelap dari jiwanya. Dari balik tubuh Ki Jagat, bayangan hitam pekat muncul, berbentuk menyerupai dirinya namun jauh lebih besar dan menyeramkan. Makhluk itu melayang cepat menuju Ningsih, hendak menelan sukma dan mematahkan ajian anakonda secara langsung. Ningsih tetap teguh. "Kalau itu kekuatan terakhirmu, maka inilah puncak kekuatan warisan keluargaku," serunya lantang. Ia memusatkan seluruh energi ajian anakonda ke dalam pusaran cahaya besar. Aura anakonda raksasa berwarna emas keperakan muncul, kini dengan dua kepala, menggandakan kekuatannya. Tubrukan besar kembali terjadi. Energi sukma bayangan mencoba membelah kepala anakonda, namun lilitan energi murni warisan leluhur terlalu kokoh. Perlahan-lahan, sukma bayangan terkoyak, berteriak melolong kesakitan sebelum hancur menjadi debu gaib. Ki Jagat terhuyung, matanya melebar. Ia terbatuk keras, darah hitam memancar dari mulutnya. "Tidak mungkin, ajian sukma bayangan, dipatahkan oleh perempuan muda," jeritnya sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa. Melihat sang guru tumbang, Bargo benar-benar kehilangan akal. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu lagi berdiri dengan tegak. "Ampun, ampuni aku," ucapnya terbata, wajahnya pucat pasi. Ningsih menatapnya dingin. "Kau sudah terlalu banyak mengambil hak orang lain, Bargo. Kesempatanmu sudah habis." Kini bukan hanya Ningsih, warga sekitar pun ikut mengepung Bargo, siap menyerahkan penguasa pasar itu pada aparat. Keesokan harinya, aparat kepolisian tiba di lokasi. Bargo yang tak berdaya langsung diringkus, diborgol dan digelandang masuk ke dalam mobil polisi. Para warga bersorak lega, bertahun-tahun mereka hidup dalam teror, kini sumber ketakutan itu lenyap. Di kantor polisi, Bargo hanya bisa menunduk lesu. Interogasi demi interogasi berlangsung. Semua kebusukan dan kejahatan Bargo perlahan terbongkar, pemerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan orang-orang yang berani menentangnya.
Sementara itu, mayat Ki Jagat dibawa oleh tim paranormal untuk dimakamkan secara khusus, agar sisa energi hitamnya tidak menyebar. Banyak warga yang masih merinding mengingat kejadian malam sebelumnya. Benar-benar malam neraka, bisik beberapa di antara mereka. Warung kopi Ningsih kembali dibuka seperti biasa. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi preman-preman yang menagih uang keamanan. Warga Pasar Rebo kini bisa menikmati kopi dengan tenang. Ki Ganda Wirya masih menemani Ningsih, memastikan bahwa sisa-sisa kekuatan gaib Ki Jagat tak lagi mengancam. "Kau sudah lulus ujian besar, Ningsih," ucapnya sambil menepuk pundak gadis itu. Ningsih hanya tersenyum. "Semua ini karena ajaran kakek. Aku hanya menjaga warisan itu dengan sepenuh hati," jawabnya lirih, mata berkaca-kaca. Namun jauh di balik gunung, kekuatan gelap lain mulai mendengar cerita tentang ajian Anaconda yang bangkit kembali di tangan generasi muda. Malam-malam berikutnya, Ningsih mulai rutin memperdalam ilmu yang diwariskan kakeknya. Ki Ganda Wirya menjadi gurunya sekarang. Mereka menghidupkan kembali ajaran leluhur agar kelak bisa diwariskan lagi pada generasi berikutnya. "Ajian Anaconda bukan sekadar ilmu untuk bertahan, Ningsih," kata Ki Ganda. "Ini adalah keseimbangan. Ia akan terus menarik perhatian kekuatan gelap, maka kau harus selalu siap." Setiap malam, mereka mengadakan latihan olah batin, penguatan tameng sukma, serta meditasi memurnikan energi agar tak mudah disusupi aura hitam. Tubuh Ningsih pun kian kuat, bukan hanya lahir, namun juga batinnya. Beberapa paranormal dan sesepuh dari daerah lain bahkan mulai berdatangan, ingin belajar atau sekadar mengakui keagungan warisan ajian Anaconda yang berhasil dipertahankan oleh seorang gadis muda. Pasar Rebo menjadi terkenal, bukan karena kengerian preman seperti dahulu, tetapi karena adanya pusat spiritual ajian Anaconda yang kini mulai disegani banyak kalangan. Namun Ningsih tetap rendah hati. "Aku hanya menjaga amanah kakek. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup." Ki Ganda Wirya mengangguk setuju. "Selama hatimu tetap di jalan yang benar, maka kekuatanmu akan tetap jernih." Saat ketenangan mulai terasa, bahaya baru mulai mengintai dari selatan. Seorang dukun hitam dari pesisir, bernama Kilodra, murid rival Ki Jagat, mendengar kabar kematian gurunya. Ia merasa perlu membalas dendam, sekaligus ingin merebut ajian Anaconda untuk dirinya sendiri. Di dalam padepokannya yang suram, Kilodra mempersiapkan ritual pemanggilan makhluk bawah tanah. "Warisan Anaconda harus kuambil, kalau perlu, nyawanya pun akan ikut," geramnya. Kilodra jauh lebih berbahaya dari Ki Jagat. Ia bukan hanya menguasai ajian hitam, tapi juga pengendalian pikiran jarak jauh. Dengan kekuatannya, ia mulai mengirim bisikan gelap ke pikiran Ningsih saat tidur. Beberapa malam, Ningsih terbangun dengan peluh dingin, merasa pikirannya diganggu oleh suara asing. "Serahkan ajianmu, serahkan, atau kau hancur," bisikan itu terus mengusik pikirannya. Ki Ganda Wirya langsung sigap memperkuat pertahanan mental Ningsih. Musuh baru telah muncul, kali ini jauh lebih licik. Jangan beri celah sedikit pun di pikiranmu. Namun Kilodra bukan lawan sembarangan. Ia mulai mendekati Pasar Rebo, menyamar sebagai orang biasa, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang langsung. Pada malam purnama, Kilodra akhirnya melancarkan serangan terbuka. Ia memasuki warung kopi Ningsih, kini tanpa menyamar lagi. Dengan sorot mata tajam, ia duduk dan menatap Ningsih lekat-lekat. "Akhirnya aku bertemu dengan pewaris Anaconda." Ningsih tak gentar. "Kau mau apa?" tanyanya tegas. Kilodra menyeringai, "Ajianmu. Serahkan secara sukarela, atau aku paksa dengan cara yang kau takkan bayangkan." Ki Ganda Wirya berdiri di belakang Ningsih. "Kalau kau berani melangkah lebih jauh, kau takkan keluar hidup-hidup dari tempat ini," ancamnya. Namun Kilodra sudah mempersiapkan diri. Ia melepaskan ajian pemecah sukma generasi baru miliknya. Udara kembali bergetar, aura hitam pekat menyelimuti warung. Namun kini Ningsih jauh lebih siap. Dengan kekuatan penuh, ajian Anaconda murni dilepaskan sepenuhnya. Dua energi besar kembali bertubrukan, membelah malam dengan kilatan gaib yang menyilaukan. Kilodra mencoba membelit pikiran Ningsih, namun tameng sukma yang dilatihnya selama berbulan-bulan berhasil mematahkan serangan itu. Justru kini Kilodra yang mulai kelelahan, dikepung oleh kekuatan Anaconda emas yang makin membesar. Dengan satu serangan terakhir, Ningsih memanggil jurus warisan pamungkas, lilitan Anaconda Agung. Dalam sekejap, Kilodra terjebak,
terlilit rapat, tak mampu bergerak. Energinya terkuras habis hingga akhirnya roboh, kalah total. Pasar Rebo kembali sunyi, musuh terakhir telah tumbang, dan warisan ajian Anaconda kini benar-benar utuh dijaga oleh Ningsih.